Mengapa kamu tak perlu menjadi sempurna untuk bahagia? Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak hidup tuh jadi beban? Cuma karena kamu belum sesuai ekspektasi orang lain, atau bahkan ekspektasimu sendiri. Rasanya kayak dikejar-kejar waktu, pencapaian, penampilan, sampai validasi sosial. Padahal, kalau dipikir-pikir, apakah kita benar-benar harus jadi sempurna biar bisa bahagia? Jawabannya, enggak. Faktanya, banyak penelitian psikologi dan ilmu kebahagiaan yang justru menunjukkan bahwa mengejar kesempurnaan malah bikin kita makin jauh dari rasa puas, tenang, apalagi bahagia. Yuk, kita bahas kenapa kamu nggak perlu jadi sempurna untuk bisa bahagia, dan gimana caranya menerima diri apa adanya. Kesempurnaan itu ilusi yang bikin capek sendiri. Sempurna itu apa sih? Nggak pernah salah, selalu benar, selalu tampil cantik, produktif, dan bahagia 24/7? Kalau iya, berarti kamu bukan manusia, tapi robot. Penelitian menunjukkan bahwa perfeksionisme yang maladaptif atau perfeksionisme yang nggak sehat berkaitan erat dengan gangguan kecemasan, depresi, bahkan bunuh diri. Mereka yang selalu merasa harus sempurna cenderung lebih keras ke diri sendiri dan kesulitan merasa puas meski sudah mencapai banyak hal. Menurut Asosiasi Psikologi Amerika, orang yang perfeksionis seringkali merasa semua yang dilakukannya nggak pernah cukup baik karena standarnya terlalu tinggi dan nggak realistis. Padahal, hidup bukan kompetisi untuk jadi yang terbaik, tapi perjalanan untuk jadi diri sendiri yang paling damai. Kamu sadar nggak? Bahagia itu nggak butuh sempurna. Menurut teori positive psychology yang dikembangkan oleh Martin Seligman, kebahagiaan bukan soal pencapaian besar atau kesempurnaan, tapi soal punya makna hidup, hubungan yang hangat, rasa syukur, dan self-acceptance. Kebahagiaan sejati datang saat kita bisa bersyukur atas hal-hal kecil dalam hidup, menikmati proses, bukan cuma hasil, memaafkan diri atas kesalahan, membangun relasi yang jujur dan hangat, bukan yang penuh pencitraan. Salah satu studi dari University of Hertfordshire bahkan menunjukkan bahwa menerima diri sendiri adalah salah satu kunci terbesar dari kebahagiaan jangka panjang. Rumusnya adalah ketika kita memiliki penerimaan diri, maka kunci ketenangan sudah di genggaman. Nerimo bukan berarti pasrah atau malas berubah, tapi nerimo artinya kamu berhenti menyiksa diri karena merasa belum cukup. Kamu bisa tetap tumbuh dan berkembang, tapi dari tempat yang penuh cinta, bukan tekanan. Menurut mindfulness-based cognitive therapy, menerima diri sendiri dengan lembut justru bikin kita lebih termotivasi untuk berubah ke arah yang sehat. Jadi, self-acceptance itu bukan penghambat, tapi bahan bakar perubahan. Orang yang menerima dirinya sendiri cenderung lebih stabil secara emosional dan punya kepercayaan diri yang tahan banting. Standar sempurna itu seringnya dipasang oleh dunia luar. Kadang kita ngejar sempurna karena pengaruh luar seperti sosial media, iklan, standar keluarga, atau omongan orang. Kita kebawa arus, ikut-ikutan standar, harus punya ini itu, biar dianggap sukses dan bahagia. Tapi, seperti kata Brené Brown, seorang peneliti dan penulis terkenal, perfeksionisme bukan usaha untuk jadi lebih baik, tapi usaha untuk menghindari rasa malu. Kita pakai topeng kesempurnaan, biar nggak kelihatan lemah atau gagal. Jadi, kalau kamu terus-menerus merasa belum cukup, coba tanya, ini keinginanku sendiri atau standar yang dikasih orang lain? Yang perlu kita ingat adalah kesalahan itu manusiawi, bukan musuh. Siapa sih yang gak pernah salah? Salah paham, salah ambil keputusan, salah ngomong, salah langkah. Semua orang pernah, tapi kadang kita jadi terlalu kejam ke diri sendiri, mikir aku gagal atau aku gak layak dicintai cuma karena salah. Padahal, kesalahan adalah bagian dari tumbuh. Dari kesalahan, kita belajar jadi lebih bijak, lebih kuat, lebih manusia.
Menurut jurnal Psychological Science tahun 2010, orang yang bisa melihat kegagalan sebagai bagian dari proses belajar justru lebih tahan banting dalam menghadapi stres dan punya mental yang lebih sehat. Sempurna tuh justru bisa bikin kita nggak otentik. Mengejar sempurna seringkali bikin kita kehilangan jati diri. Kita jadi terlalu fokus bikin versi ideal diri, sampai lupa siapa diri kita sebenarnya. Kita jadi takut jujur, takut kelihatan lemah, takut dibilang kurang. Padahal hubungan yang sehat dibangun dari kejujuran dan kerentanan. Orang lain akan lebih nyambung sama kamu saat kamu tampil apa adanya, bukan pasang topeng. Penelitian oleh Harvard Business Review menyebutkan bahwa pemimpin atau individu yang berani menunjukkan kelemahannya justru dipandang lebih dipercaya dan lebih disukai. Karena terlihat manusiawi dan relatable. Bahagia itu soal rasa bukan KPN. Coba pikir deh, kapan terakhir kali kamu benar-benar merasa bahagia? Apakah waktu kamu selesai kerja keras sebulan dan dapat pujian? Atau waktu kamu duduk sendirian sambil minum teh, lihat hujan, dan merasa damai? Seringkali rasa bahagia datang bukan dari pencapaian besar, tapi dari momen-momen kecil yang kita syukuri. Kalau kamu terus ngejar sempurna, kamu akan sibuk menunggu nanti bahagia kalau dan melewatkan momen yang sudah kamu punya sekarang. Menurut Journal of Happiness Studies, rasa syukur adalah prediktor kuat dari kebahagiaan yang stabil. Jauh lebih besar daripada pencapaian eksternal. Kamu sudah cukup, bahkan saat belum sempurna. Kita terlalu sering nunda bahagia. Kita pikir, nanti aku bahagia kalau aku udah kurus, udah sukses, udah nikah, udah punya rumah. Padahal kamu boleh banget bahagia sekarang, meski kamu masih belajar, masih salah, masih berantakan. Karena jadi bahagia bukan tentang nanti setelah semua sempurna, tapi tentang hari ini dengan segala ketidaksempurnaan. Kebahagiaan bukan tempat tujuan, tapi cara kita berjalan. Jadi, haruskah aku berhenti mengejar hal-hal baik? Enggak, kamu tetap boleh punya mimpi, target, dan keinginan untuk berkembang. Tapi jangan lupa, kamu juga berhak bahagia sekarang, meskipun belum sampai tujuan. Perubahan yang sehat itu lahir dari rasa sayang ke diri sendiri, bukan karena benci sama kekuranganmu. Tips menerima diri dan menemukan bahagia tanpa harus sempurna. Kamu bias melatih self-compassion. Saat kamu gagal atau salah, perlakukan dirimu seperti sahabat yang kamu sayangi. Jangan malah dimarahi habis-habisan. Batasi paparan standar palsu. Kurangi konsumsi konten yang bikin kamu merasa kurang. Ingat, sosial media itu highlight, bukan realita. Setiap hari tulis 3 hal kecil yang kamu syukuri. Ini bantu kamu fokus sama yang sudah ada, bukan yang kurang. Terima kekuranganmu sebagai bagian dari kisah hidup. Gak semua luka harus dihapus. Kadang luka itu justru bikin kita lebih dalam, lebih bijak, dan lebih manusia. Ngobrol jujur sama diri sendiri. Tanyakan ke dirimu, apa sih standar sempurna yang aku kejar? Apakah itu benar-benar aku? Kamu harus tahu, kalau kamu nggak harus sempurna untuk layak bahagia. Kesempurnaan bukan tiket menuju kebahagiaan. Bahkan, kadang justru jadi jebakan yang menjauhkan kita dari damai dan rasa cukup. Kamu berhak bahagia sekarang, dengan segala luka, kekurangan, dan ketidaksempurnaanmu. Jangan tunggu versi ideal dari dirimu untuk mencintai diri sendiri. Karena versi sekarang pun layak dicintai.